Yang hormati kita bersama Bapak Haji serta Bapak-bapak, adik-adik yang mudah-mudahan kita dirahmati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas akan Bapak-bapak yang dirahmati Allah, jelas ya Pak? Bapak-bapak yang dirahmati Allah, nanti kita akan membacakan dua hadis lah barangkali. Setelah itu nanti kita akan membahas tentang gerakan sholat, akan membahas gerakan sholat yang mazhabnya mazhab Syafi'i. Kemudian setelah itu kita membaca Fathul Baqarah. Setelah Fathul Baqarah mungkin kita istirahat. Nah, setelah itu kita nanti membahas makna kalimat la ilaha illallah. Setelah itu kita menutup. Jadi ini kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, ulama tafsir, ulama fikih, ulama tasawuf, ini ulama hadis. Jadi dia menguasai berbagai cara ilmu, kemudian menyusun dari hadis-hadis Rasulullah ada 40 fadilah, kemudian dari satu fadilah itu ada 10 hadis, berarti jumlah hadis di dalam kitab ini ada 400 hadis tentang fadilah suatu ilmu dan fadilah tentang para ulama. Kalau fadilah yang pertama, jadi mungkin kita bacakan yang dua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal. Jadi bab yang pertama. Fi fadilatil ilmi wal ulama. Jadi fadilah ilmu dan para ulama, ahli ilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Nabi SAW libni Mas'udin radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu maksudnya Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoi, yaitu Ibnu Mas'ud. Ya bana Mas'ud, kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, duduk engkau sesaat di majlis ilmu, la tamassu qalaman, dengan tidak menyentuh pena, wala taktubur harfan, dengan tidak menulis suatu huruf pun. Khairul laka min idki alfi raqabah, lebih baik bagi engkau dari memerdekakan 1000 orang budak. Jadi ini adalah hadis Rasulullah SAW. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada Ibnu Mas'ud, katanya, wahai Ibnu Mas'ud, duduk engkau sesaat di dalam masjid ilmu. Jadi duduk kita di dalam majelis ilmu itu, walaupun tidak menulis dengan pena, walaupun tidak menulis satu huruf pun, maka ternyata masih lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Bayangkan Pak, dengan duduk di majelis. Masalah kita ngerti atau tidak apa yang dibahas oleh para ustaz, para kiai, tapi kita sudah mendapatkan fadilah, keutamaan dari duduk di dalam masjid, di majelis. Berarti sudah lumayan luar biasa. Bayangkan 1000 orang budak. Jadi budak ini ada di zaman Rasulullah
zaman para sahabat. Jadi seorang budak itu adalah kebalikan dari seorang merdeka. Orang merdeka. Jadi kalau kita ini termasuk merdeka, Kak. Enggak. Jadi asal mulanya bayi dilahirkan itu dalam keadaan merdeka. Lalu mungkin ketidakmampuan dari orang tua, lalu sekian banyak anaknya itu salah satunya dijual. Kalau di zaman Rasulullah ada pasar budak, di zaman para sahabat dulu ada pasar budak, tempat penjualan anak. Jadi yang tadinya merdeka lalu dijual, berapa sekian, berapa real dan sebagainya. Kemudian setelah dijual itu adalah hak milik dari yang membeli kita. Jadi anak yang tadi merdeka statusnya budak. Jadi budak ini nanti dia ada dewasa atau sebagainya, jadi dikuasai oleh si tuannya. Kalau tuannya mau membunuh apa itu tidak ada hukuman, mau menyiksa apa dan sebagainya tidak ada hukuman. Salah satu sahabat yaitu Bilal bin Rabah yang tukang azannya Rasulullah itu termasuk budak. Lalu dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah. Alhamdulillah dia sudah bebas dan memeluk agama Islam pun sudah bebas. Jadi seorang budak ini apabila disetubuhi oleh si tuannya lalu dapat anak itu tidak masalah. Kemudian dia tidak suka dengan anak itu bisa dijual lagi anak itu yang bayi itu. Jadi status budak di zaman Rasulullah itu memprihatinkan. Kalau babu kita sekarang masih, kalau dia tidak mau kerja tidak masalah kan. Kalau tidak mau kerja kemudian dia lari, harus dicari. Kalau dapat dibunuh pun tidak menjadi hukum, tidak mendapatkan hukum. Oleh sebab itu dalam Islam berusaha untuk menghilangkan budak, sehingga apapun nanti memerdekakan budak, apabila kita melakukan sesuatu kesalahan memerdekakan budak, supaya budak pada zaman itu lambat laun akan selesai. Alhamdulillah sekarang di negeri Arab ataupun kita itu sudah tidak ada lagi status budak. Lalu tinggal ataupun mendengar duduk di majelis ilmu ternyata lebih mulia, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan memerdekakan 1000 orang budak. Padahal satu orang budak kita merdekakan itu mahal, jadi jutaan. Kadang-kadang nggak mampu kita untuk membeli budak. Nah, ternyata dengan mahalnya bahkan satu orang sampai 1000 orang, tapi lebih baik nilainya dibandingkan dengan memerdekakan seorang budak dengan duduk di majelis ilmu. Luar biasa. Oleh sebab itu tidak heran orang yang datang dari jauh menyempatkan diri untuk bermajelis taklim dan sebagainya. Apalagi dalam majelis thariqah yang ada pelajaran tasawuf dan makrifat, itu lebih tinggi. Nanti akan kita bicarakan yang akan datang. Tafakur terhadap masalah fikih itu nilainya tak seberapa, walaupun tinggi. Tafakur tentang ilmu tauhid itu masih belum seberapa, tapi tafakur tentang ilmu makrifat itu luar biasa. Nanti ada hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang lanjutan dari sabda Rasulullah, wa nazaruka ila wajhil alim, pandangan engkau kepada wajah orang alim, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah, lebih baik bagi engkau kata Rasulullah daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah. Bayangkan, yang memandang wajah ulama
itu sudah mendapatkan nilai yang besar, malah lebih besar dibandingkan dengan kita bersedekah 1000 ekor kuda. 1 ekor kuda kan mahal Pak. Jangankan mau 1000, 2 ekor kuda pun sulit dibeli. Tapi untuk mengalahkan itu cukup kita memandang ulama. Apakah hanya sekedar memandang? Itu tidak. Kalau memandang mungkin kita kan pergi ke Nana Kaya, ada ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mantap, kemudian lari lagi kita. Pergi ke Sandai, Sandai, ada ulama di situ, tanggal lagi. Pergi ke Jakarta, pergi ke Ketapang di sana. Mungkin tidak demikian. Maksud dari hadis ini adalah ketika kita memandang mereka, timbul rasa ingat kita kepada ilmu, ingat kita kepada Allah. Kemudian tentu harus sedikit banyaknya kita belajar. Sekurang-kurangnya bertanya satu masalah. Pak Kiai, saya ini kurang paham tentang sholat tahajud. Saya sudah mengerjakan, tapi masih dalam keraguan. Bagaimana sebenarnya Pak Kiai tentang sholat tahajud? Lalu dijelaskan oleh Pak Kiai tadi dengan jelas, kemudian kita pun jadi paham, maka itulah yang sebenarnya bernilai tinggi. Sehingga ibadah kita yang sebelumnya kurang bernilai dalam pandangan Allah yang positif, tapi setelah kita jumpa memandang Pak Kiai tadi dan diberinya nasihat suatu ilmu, sehingga kita yang tadi tidak paham menjadi paham, sehingga kita melakukan sholat tahajud dengan kualitas tinggi. Ini pentingnya memandang ulama. Jadi ulama itu bebas, ulama siapa saja, yang penting dia menguasai suatu ilmu. Kemudian lanjutannya, wassalamuka alam alim. Salamu maksudnya kita minta assalamualaikum. Salam engkau terhadap orang alim khairul laka min ibadati alfi sana. Lebih baik bagi kamu daripada ibadah 1000 tahun. Bayangkan Pak, dengan salam kita kepada ulama, Pak Kiai, assalamualaikum Pak Kiai, itu sudah mendapat nilai lebih baik daripada 1000 tahun kita beribadah. Ini maksudnya kenapa nilai 1000 tahun beribadah ini tidak bernilai tinggi dibandingkan dengan membaca salam, salam kepada orang alim, karena mungkin tidak ada ilmu orang-orang yang beribadah tersebut. Dia hanya mau beribadah, tapi hakikat ibadah, makna ibadah, cara ibadah tidak dikuasai. Itu kan jadi nilai rendah. Dalam keseharian saja, orang yang nilai ilmunya itu rendah, itu harganya pun jadi murah Pak, di dunia. Nggak usah di akhirat, ini tangan Allah tadi. Contohnya saja, kalau kita buat masjid, orang yang tidak tahu ilmu bagaimana cara mengaduk semen, bagaimana cara apalagi sampai master dinding, dia barangkali hanya membawa adukan saja tugasnya. Kan berbeda harganya harian dengan orang yang melicinkan seni. Beda upahnya itu beda. Demikian juga orang yang beribadah tanpa ilmu ada nilainya, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan yang punya ilmu. Pantas kita selalu dipesankan oleh Rasulullah, uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya sampai dia lahat. Sebenarnya kita tidak ada henti-hentinya Pak menuntut ilmu. Kalau tidak henti-hentinya menuntut ilmu pun tidak pernah selesai, tidak pernah tamat kalau kita ilmu Allah.
Soalnya setinggi-tinggi ilmu kita dibandingkan dengan ilmu Allah itu ibarat lautan. Ilmu kita yang diberi orang pandai misalnya, kita masukkan tangan kita, kita angkat di laut. Ah ini tetesan ini ilmu kita. Yang pandai buat pesawat, yang pandai buat rudal, yang pandai buat gedung apa, ini hanya satu tetes. Yang ahli Quran, yang ahli hadis hanya satu tetes dibandingkan dengan ilmunya Allah. Nah, oleh sebab itu kita harus mengkaji sifat-sifatnya Allah, ilmu-ilmunya Allah. Nah, itu. Jadi manfaat kita mempelajari keilmuan, terutama ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang kita bahas, tapi kita langsung masuk pada ini pakai sistem ngebut ini Pak, karena pertemuan kita langsung kredit poin. Nanti kalau kita udah kita atur waktunya nanti akan kita selesaikan. Soalnya kan teman-teman di sana itu 2 kali seminggu Pak pelajarannya. Dia kadang masih belum hatam pelajaran kitab-kitab ini belum hatam. Ini kadang-kadang sudah 12 tahun selesai belajar kitab. Kalau belajar zikir sudah 3 tahun sudah selesai. Kalau belajar ilmu lama selesai. Tidak selesai. Habis ini. Oleh sebab itu kita belajar poin-poin. Ini kan baru belajar kitab ini kan. Baru belajar kitab. Biasanya kita itu bingung Pak. Sekarang kan kalau kita perhatikan berbagai mazhab itu kan masuk ke Indonesia sudah mengamalkan sesuai dengan mazhabnya mereka. Itu bagus kalau kita toleransi kepada mereka. Tapi bagi orang yang awam yang kurang ngerti tentang mazhabnya masing-masing, kadang-kadang menjadi bingung Pak. Nah, bingung artinya menjadi ragu. Kalau ragu dalam beribadah kan kenapa harus beribadah? Contoh misalnya, ketika sujud orang-orang dulu kan tidak ditutup kita. Allah Akbar. Tapi sekarang kayaknya nah, ada ditutup, ada tidak. Timbul kita bingung mana yang benar, kan gitu Pak. Dulu saya diajari terbuka, tapi tidak dijelaskan. Yang sekarang kita lihat kalau ustaz-ustaz itu lebih banyak yang akan ditemukan itu. Nah, kita tunggu lagi. Mau bertanya, nah, inilah pentingnya majelis ilmu. Bahkan sampai mengalahkan memerdekakan juga sampai seterusnya. Karena itu kita bisa membedakan dan kita nanti tetap toleransi kepada mereka, tidak menyalahkan mereka. Kemudian juga yang ada perbedaan dari segi mengangkat tangan. Ada yang Allah, kan? Ada juga yang sebentar Allah. Ada juga yang sampai telinga Allah Akbar. Nah, kalau tidak kita pelajari salah satu, maka kita akan bingung. Itu dapat. Kemudian tentang ini lagi, at-tahiyatul mubarakat. Ada yang tak langsung kan? Ada yang tidak bergerak kemana-mana. Ada yang bergerak. Ada juga yang mutar. Timbul. Kita itu jadi ragu. Dalam hati pasti mana yang benar. Mau menetapkan kita begini, tapi orang lebih banyak begini. Mau menetapkan begini, lebih banyak yang muter. Mau menetapkan yang muter, lebih banyak
Ini yang nanti akan kita bahas secara praktis. Kemudian ada juga yang ketika bersedekah Allahu Akbar, ini ya, Allahu Akbar. Ada juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, begini semua. Bisa bingung apa? Nah, sekarang kita fokus kepada mazhab Syafi'i. Karena mayoritas kita di Indonesia para NU sudah jelas walaupun empat, Hanafi,